Jadi gimana sih Bapak biar pelanggan kita teh balik lagi terus menggunakan produk kita gitu tanpa harus ada promo atau diskon? Nah, ini sebetulnya seringkali kita jumpai pada beberapa perusahaan Mhm, yang mengalami over demand. over demand. Kenapa over demand? Karena ternyata perusahaan itu mampu menjaga Mhm, dan bahkan terus meningkatkan nilai-nilai produk plus jasa yang dia jual atau dia tawarkan kepada konsumen. mmm. Rahasianya, Yang tadi nih Pak kan ada pelayanan ya, ya, terus juga mungkin produknya, kualitasnya harus iya, tetap iya, dijaga gitu. Terus teh kan Pak, kalau kita mungkin kayak ke tukang apa ya, ke tukang bakso gitu kan kadang ngantri atau mungkin pelayanannya lama. Nah Pak, di antara itu tuh pelayanan atau kualitas dan kecepatan melayani gitu Pak, yang paling penting, yang paling berpengaruh lah Pak gitu ke kenyamanan atau ke orderan selanjutnya itu yang mana? jadi biasanya untuk negara-negara berkembang, kualitas produk itu menjadi urutan pertama yang dicari konsumen. Oh, depan nih. Jadi promo itu harus dilakukan atau mungkin kalau produknya udah laku mah nggak usah lah buat apa? Promo itu harus dilakukan, cuma frekuensinya bisa disesuaikan. Dengan apa? Dengan konsumen-konsumen yang akan menjadi target kita. Contoh, 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, senang sekali rasanya nih akan di episode hari ini. Sobat UMKM, pernah enggak sih kamu mikir kenapa ya ada bisnis yang ramai, padahal mereka itu jarang banget kasih diskon, jarang banget ada promo, tapi anehnya tuh pelanggan tuh tetap balik lagi, balik lagi. Nah, kalau kamu pikir loyalitas itu cuman bisa dibeli pakai potongan harga, mungkin kamu perlu dengerin nih podcast ini sampai habis. Hari ini kita bakal bongkar rahasia sederhana tapi powerful nih gimana sih caranya biar pelanggan itu jatuh hati pada produk kita. Terus juga setia memakai produk kita atau mengkonsumsi menggunakan produk kita tanpa harus promo berlebihan gitu. Emang ada ya caranya? Nah, kan kita bakal pertanyakan hal itu ya sama narasumber kita. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Dan masih bersama saya Lisna Gustiani, host Elko yang manis sekali. Ya, bercanda ya sahabat UMKM. Oke, dan hari ini kita ada di segmen Q&A. Oke, langsung saja ya kita pertanyakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini, yang sudah bikin kita penasaran. Sama narasumber kita siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tojiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak bisa ketemu lagi ya Pak ya, bisa Iya, silaturahmi, bisa ngobrol lagi. Bapak gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Bapak, biar Amin. selalu sharing sama saya dan sobat UMKM. Amin. Oke, Bapak hari ini kita mau bahas nih Pak, temanya tuh ada nggak sih Pak biar, pelanggan tuh balik lagi gitu, ke produk kita tanpa kita teh harus ngasih promo atau diskon yang berlebihan gitu Pak. Tapi sebelum itu seperti biasa Bapak silakan sapa-sapa dulu sobat UMKM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sobat-sobat UMKM dimanapun berada, bisnis itu akan berkembang ketika konsumen betul-betul mencintai produk kita. Mhm, Bentuk kecintaan konsumen terhadap produk kita, dia akan senantiasa datang dan datang lagi. Karena itu, pada segmen kali ini saya akan membahas tentang customer satisfaction atau bagaimana caranya supaya konsumen itu
datang lagi dan datang lagi. Terima kasih. Oke, langsung saja kali ya Sobat UMKM ya. Bapak ini nih langsung saja mungkin ya ke pertanyaan pertama. Jadi gimana sih Bapak biar pelanggan kita teh balik lagi terus menggunakan produk kita gitu tanpa harus ada promo atau diskon? Nah, ini sebetulnya seringkali kita jumpai pada beberapa perusahaan Mm-mm. yang mengalami over demand. Kenapa Oh. over demand? Karena ternyata perusahaan itu mampu menjaga Mm-mm. dan bahkan terus meningkatkan nilai-nilai produk plus jasa yang dia jual atau dia tawarkan kepada konsumen. Rahasianya, pertama, setiap produk yang kita jual kepada konsumen tentu selalu bukan hanya memuaskan tetapi melampaui harapan-harapan konsumen. Oke. Jadi kalau misalnya kita mampu melampaui harapan-harapan konsumen, Mm-mm. tentu konsumen akan merasa sangat-sangat puas. Bentuk perasaan sangat puas itu dia akan selalu datang lagi dan selalu merekomendasikan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang selama ini memang bagian dari kehidupan dia. Oke. Jadi kita harus bisa melampaui harapan-harapan konsumen. Oke. Harapan itu tentunya dengan produk dan pelayanan yang kita berikan. Baru Oke, satu tuh. iya, baru satu. Ada berapa sih Pak? Yang kedua, Mm-mm. ketika kita mampu melampaui harapan-harapan konsumen dengan produk dan jasa, Mm-mm. artinya produk kita itu benar-benar di luar ekspektasi dia, jadi melewati harapan-harapan dia atau membuat dia itu menjadi terkejut. Kemudian juga pelayanan yang kita berikan pun sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, kita berikan harga dengan berbagai macam pelayanan seperti diskon dan oke. lain-lain. Itu harga, karena harga itu sensitif. Biasanya harga itu sangat sensitif. Ketika misalnya harga kita jaga, kemudian kualitas kita tingkatkan, tentu konsumen itu akan terus datang dan terus datang lagi. Apalagi kalau harga itu kita turunkan. Oke. Yang ketiga, ada lagi tempat kita berjualan itu memang harus kita jaga betul supaya mereka datang itu penuh dengan kenyamanan. Karena konsumen datang ke tempat kita itu bukan hanya sekedar produk, bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya sekedar harga, tetapi tempat juga sangat diharapkan supaya ketika menikmati produk-produk yang kita jual, tempatnya itu juga memberikan kenyamanan. Oke. Yang keempat ada lagi, Apa tuh Pak? kita harus rajin melakukan promosi. Karena Promosi. bagaimana mungkin barang kita supaya dikenal banyak orang tetapi kita kurang rajin promosi. Jadi kita itu harus rajin promosi supaya barang kita itu dikenal oleh banyak orang. Nah, kurang lebih ada 4 cara supaya konsumen datang lagi dan datang lagi, atau dengan kata lain membuat konsumen itu penasaran. Oke. Begitu. Bapak, di antara yang tadi nih Pak kan ada pelayanan ya, Iya. terus juga mungkin produknya kualitasnya harus Iya, tetap iya. dijaga gitu. Terus kan Pak, kalau kita mungkin kayak ke tukang bakso gitu kan kadang ngantri atau mungkin pelayanannya lama. Nah Pak, di antara itu tuh pelayanan atau kualitas dan kecepatan melayani gitu Pak, yang paling penting, yang paling berpengaruh lah Pak gitu ke kenyamanan atau ke orderan selanjutnya itu yang mana? Jadi biasanya untuk negara-negara berkembang, kualitas produk itu menjadi urutan pertama yang dicari konsumen. Oke, kualitas. Apabila kualitas produk ternyata bisa melebihi harapan-harapan konsumen, maka konsumen walaupun misalnya harga mahal, harus berdesak-desakan, harus menunggu lama, tetapi tetap akan datang dan membeli.
Ya. Tetapi itu bagi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu merupakan celah bagi pesaing untuk memanfaatkan kekurangan kita. Jadi kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha, Mm-mm. selain harus membuat produk, membuat pelayanan yang bisa melebihi harapan konsumen, tetap tempat harus kita jaga. Hmm. Orang-orang yang kita libatkan pun harus bersikap profesional, ramah, lemah lembut, dan lain-lain. Kemudian juga rajin promosi, Oke. harga terjangkau. Hmm. Itu memang harus kita perhatikan, tetapi kalau di persentase tentu kualitas produk itu menempati urutan pertama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen, setiap Oke. pengusaha. Hmm. Karena kalau misalnya kualitas produk bisa melebihi harapan-harapan konsumen, sekali lagi konsumen berani berkorban. Walaupun harganya mahal, Iya. walaupun tempatnya jauh, walaupun lama harus ya, Pak. berdesak-desakan, iya begitu. Oke. Iya. Karena kadang kalau orang Sunda tuh ada yang bilang, udah we belinya di sini, nah meskipun lamnya oke dah enak, dah ini apa ya. Begitu. Oke, jadi kualitas produk ya Pak ya. Iya, yang pertama. Oke. Nah Bapak, jika bisa dikasih contoh gak sih Pak, mungkin nih yang menurut Bapak ada perusahaan yang sukses tapi dia tuh tanpa melakukan kayak promo-promo gitu, promo kayak diskon harga gitu Pak, ada gak sih? Ada, kan tadi apabila kita menggunakan salah satu variabel marketing mix untuk menarik pelanggan, membuat produk dan pelayanan yang bisa melebihi harapan-harapan konsumen, maka kita mungkin tidak usah promosi karena mereka konsumen yang sudah membeli produk kita itu merasa puas dan kepuasan itu tentu akan diceritakan kepada banyak orang. Jadi kalau begitu buat apa kita promosi? Iya. Toh pada akhirnya mereka-mereka yang puas yang akan mempromosikan produk kita. Checklist nak misalnya, Firman upami ngagali bakso tong kanu sanes tebih-tebih. Tos we ka makan yo, basona enak, pelayanannya ge ramah. Enak tah basona teh gitu. Iya. Jadi nggak usah promosi. Terus nggak usah misalnya harga harus kita turunkan, tapi itu celah yang tidak boleh juga kita perhatikan. Oke. Lisna jangan begini, Gimana Pak? Bapak produk saya itu ternyata memberikan kesan yang sangat-sangat positif di pikiran konsumen sehingga apakah saya perlu promosi? Tetap perlu, karena itu salah satu celah kekurangan kita yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing. Nah begitu, harus hati-hati. Berarti kan diskon atau promosi itu kan menjadi salah satu strategi juga untuk menarik Iya, konsumen ya Pak ya. Tapi betul. Pak, kalau misalkan diskon atau promosi itu terus-terusan dilakukan, apakah itu gak baik juga untuk perusahaan gitu? Atau gimana Pak? Ya kalau misalnya pemimpin perusahaan menganggap bahwa diskon itu bagian dari sebuah strategi untuk menarik konsumen, atau diskon itu anggaplah sebagian keuntungan yang kita dapatkan kita berikan lagi kepada konsumen, itu bisa dilakukan kapanpun. Karena siapa orangnya yang tidak suka mendapatkan diskon? Sudah barangnya sangat memuaskan, harganya terjangkau, kemudian diberikan banyak diskon. Toh sesuai makan lama mata konsumen teh datang lagi, bahkan datang sekarang bukan satu orang, tapi seabrek-abrek datang lagi karena ternyata memberikan kepuasan dan kemudian pengalaman kepuasan itu diceritakan juga kepada orang-orang terdekatnya. Begitu. Oke. Bapak, saya mau tanya nih Pak, saya tuh pernah dengar ya Pak, ini mas saya mau tanya Bapak sebagai seorang yang lebih mengerti dan sebagai seorang pengusaha nih Pak. Kayak pernah nih Pak, ada suatu toko misalkan Pak, dia tuh ngasih diskon untuk produknya misalkan baju. Tapi Pak, sebelum dia ngasih diskon itu, si produknya teh Pak dinaikin dulu, itu menurut Bapak licik atau pain-pain saja? Nah itu sebetulnya strategi untuk menarik konsumen yang tidak baik. Konsumen satu saat akan mengetahui kan ternyata pesaing bisa melihat kelemahan dari perusahaan ini. Pesaing akan mengatakan itu bukan diskon, tetapi harganya dinaikkan seakan didiskon. Bukan, harga yang sesungguhnya itu adalah ini. Pada akhirnya ketika misalnya
perusahaan lain memberikan edukasi kepada konsumen, beralihlah konsumen itu kepada perusahaan lain. Jadi kita tidak boleh membohongi konsumen dengan menaikkan harga kemudian seakan-akan kita Didiskon ya, memperlakukan Pak. diskon. Nah, itu mah akal bulus. Aduh, iya gak boleh ya sobat UMKM tuh kayak gitu teh kata Bapak gitu tadi. Tidak boleh. Sebaiknya begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun akan memberikan diskon, anggap kita itu sedekah dengan cara mengembalikan sebagian keuntungan yang kita dapatkan kepada konsumen. Aman. Iya. Iya, kita harus melakukan usaha kita dengan cara-cara yang mulia ya Bapak Iya, ya. betul. Kayak di episode sebelumnya Bapak juga udah membahas. Kalau kita mau hasilnya baik, kita harus melakukannya dengan cara yang baik Iya, ya. betul. Oke. Nah Bapak, apakah Bapak ada momen atau mungkin kan Bapak juga kan sebagai pengusaha nih Pak. Iya. Apakah Bapak pernah gak sih Pak kayak ngobrol gitu sama konsumen Bapak atau pelanggan Bapak, testimoni bahwa iya Bapak abi mah dar produk Bapak teh da gini gitu Bapak. Itu teh harus dilakukan atau enggak gitu? Itu sebetulnya harus kita lakukan dalam rangka tes kepada konsumen. Apakah produk kita, pelayanan kita, harga kita, tempat kita, promosi kita itu sesuai tidak dengan pikiran konsumen, dengan harapan konsumen. Nah, itu harus kita lakukan. Itu namanya survei kepuasan konsumen. Gitu. Jadi misalnya dalam perusahaan-perusahaan besar itu kan ada sebuah tim yang khusus melakukan survei pelanggan. Dia akan bertanya tentang produk yang dia jual dari berbagai macam variabel. Misalnya kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, tempatnya bagaimana, promosinya bagaimana. Apakah memang semua itu yang kita lakukan dalam rangka merekrut konsumen sesuai tidak dengan pikiran dia? Ternyata ada yang kurang, perbaiki. Pokoknya perusahaan harus berani melakukan perbaikan terhadap variabel-variabel untuk menarik konsumen yang dianggap oleh konsumen itu kurang relevan. Tidak sepikiran dengan konsumen. Gitu. Oke. Jadi benar-benar harus memperhatikan keinginan konsumen ya Pak ya. Betul. Jadi barang yang kita jual, contoh di sini kan ada dorok-dok. Dorok-dok yang kita jual itu harus sama dengan apa yang konsumen pikirkan tentang dorok-dok itu. Kalau sama pasti dia puas. Kalau tidak sama pasti bakal ngocoblak. Saya contohkan ya Pak. Ya. Saya berpikiran ini dorok-dok kayaknya gurih terus renyah gitu. Terus pas saya coba nih Pak misalkan sesuai Pak. Berarti itu konsumen puas ya Pak ya. Betul. Nah, berarti saya sebagai produsen akan mencatat ternyata kualitas dorok-dok yang kita jual sesuai dengan pengalaman konsumen sudah memuaskan. Tetapi perusahaan tidak boleh tinggal diam. Selalu memantau dan melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu ya. Jadi ulah mentang-mentang sudah laku, diam saja. Kenapa? Kan kita itu hidup berdampingan dengan pesaing. Pesaing itu akan selalu melihat kelemahan kita, kelengahan kita. Lengah sedikit pesaing masuk. Berarti begitu juga kita ya Pak sebagai produsen harus melihat kelengahan kekurangan konsumen kompetitor lain. Iya betul. Oke. Jangan merasa dorok-dok yang saya jual itu laku, laris. Kemudian kita berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau dengan kata lain kita kurang inovatif. Kalau pesaing melihat apa kelemahan dorok-dok itu, yuk mari kita sama-sama evaluasi. Kalau kita tidak melakukan perbaikan jatuh. Berarti nih Pak kan tadi kan yang sesuai ya. Berarti kalau saya misalkan berpikirannya oh ini dorok-dok gurih renyah gitu-gitu tapi pas dicobainnya misalkan enggak sesuai berarti kurang puas. Kecewa. Jelas itu harus kita perbaiki. Jadi sebaiknya setiap produk yang akan kita jual itu ada yang namanya tes dulu kan, tes pelanggan. Tes pelanggan itu untuk mengukur bagaimana pendapat pelanggan dengan produk kita itu. Misalnya, apakah warna dorok-dok begini disukai tidak? Apakah ukuran dorok-dok seperti begini disukai tidak? Apakah rasa dorok-dok seperti begini disukai tidak? Apakah selain rasa harga dorok-dok ini kira-kira bisa dijangkau tidak? Kan begitu terus aja.
kita lakukan tes terhadap pelanggan. Oh, oke. Berarti ini sudah terbentuknya produk. Ini ya sobat UMKM, ini ada salah satu produk kebetulan produk UMKM dari salah satu yang dekat di sini ya Pak ya. Iya. Ini ada kerupuk dorok-dok kulit asli Garut nih dari split kulit sapi pilihan. Sekalian aja nih buat sobat UMKM yang mungkin juga penasaran betul enggak rasanya kayak yang saya bilang, bisa aja ya langsung dipesan nih. Nanti nomor WhatsApp ataupun sosial medianya ada di sini. Oke, berarti Pak ini teh produk dorok-dok ini teh kan ada yang besar, ada yang kecil, berarti itu sudah dengan survei dan tester ya Pak ya. Ada yang Pasti 100 gram, 200 gram. UMKM ini sudah melakukan survei kepada keinginan konsumen. Dari ukurannya, dari warnanya, dari rasanya, dari modelnya. Kan dokter gini, ayah model pasagi, Iya, ayah iya. model stick. Rupi-rupinya ayah model naon deui, dadu cenah gitu. Cenah da teh apal abdi mah. Iya, berarti bisa aja ini teh pas awalnya mungkin modelnya teh kayak panjang-panjang gitu, tapi pas udah nyampe konsumen abi mah hoyong kotak, jadi di evaluasi jadi kotak Iya gitu betul. ya Pak. Wow. Oke, gitu ya sobat UMKM, sekali lagi nih kalau yang mau nyobain ke sini ini boleh, tapi kalau mau beli langsung boleh ya, nanti di sosial medianya, di WhatsApp juga bisa langsung aja order di sini atau di sini. Oke, siap. Namanya apa? Ini Dokter apa? Dokgar, Pak. Oh, Dokgar. Dokgar itu mungkin Mereknya tuh singkatan Dokgar. kayaknya ya. Ya kayaknya mungkin Dok Garut. Iya, memang Dokgar. Iya. Dokgar, iya. Karena kita kan dari Garut. Nah, oh iya Pak, aduh sampai saya kelupaan. Ini Pak yang paling penting itu di sini udah ada label halalnya kan, itu ya Pak, penting untuk makanan mah. Jadi kalau produk-produk yang akan kita jual dalam bentuk dikonsumsi oleh konsumen, semua produk itu harus sudah dinyatakan aman. Oke. Apa buktinya? Punya misalnya label halal. Apa buktinya? Punya izin edar. Nah, kira gitu. Iya sih, karena saya juga kalau misalkan belanja pasti itu yang apa pertama dilihat itu udah halal belum ya, udah BPOM atau udah ada surat izinnya belum ya, pasti gitu ya Pak ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya sobat UMKM ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, menurut Bapak nih, jadi promo itu harus dilakukan atau mungkin kalau produknya udah laku mah nggak usah lah, buat apa? Promo itu harus dilakukan, cuma frekuensinya bisa disesuaikan. Dengan apa? Dengan konsumen-konsumen yang akan menjadi target kita. Contoh, dorok-dok ini sudah banyak dikenal oleh konsumen dan buktinya banyak orang yang melakukan order. Kemudian kita ingin menambah kapasitas produksi, berarti penjualan juga harus kita tingkatkan. Kalau penjualan kita tingkatkan, tentu kita juga harus memperkenalkan dorok-dok ini. Dengan cara apa? Melakukan promosi besar-besaran supaya dikenal oleh banyak konsumen selain konsumen tetap itu. Jadi tetap. Jadi tergantung frekuensinya itu memang harus kita bedakan. Oke, Bapak tadi kan di rahasia itu kan yang pertama itu tentang kualitas produknya Pak, terus juga ada pelayanan. Nah Bapak kalau ngobrolin pelayanan nih Pak, kan kalau perusahaan yang memproduksi itu kan maksudnya itu ada timnya ya Pak ya. Gimana sih Pak cara Bapak atau mungkin menurut Bapak nih cara mengelola tim biar tim juga punya loyalitas kepada pelanggan itu gitu, biar gini, kepada tim itu sampaikan supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Ujungnya itu barang yang kita kirimkan kepada konsumen sampai sesuai dengan janji kita, sampai sesuai dengan kualitas yang diminta, sampai sesuai dengan harga yang sudah kita janjikan kepada mereka. Karena itu tim harus bekerja. Bagian produksi harus tepat waktu, bagian pengemasan packaging harus tepat waktu, bagian delivery harus tepat waktu. Semuanya tim itu bekerja sama untuk apa? Untuk memuaskan konsumen. Jadi semuanya kita sampaikan kepada mereka yang namanya customer focus. Fokus kepada konsumen, produksi fokus kepada konsumen, marketing fokus kepada konsumen, SDM fokus kepada konsumen, termasuk juga bagian delivery fokus kepada konsumen. Bagaimana supaya konsumen itu merasa puas.
supaya begitu. produk kita melampaui harapan Tah, konsumen ya Pak ya, iya. bernilai gitu. Oke, sobat UMKM. Aduh, alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol sama Bapak nih ya tentang tadi, tentang pelayanan. Ternyata juga satu rahasia yang paling pentingnya itu adalah di produk, di kualitas produk ya. Selain itu juga tadi ada pelayanan, harga, terus juga tempat dan promosi juga harus dilakukan dengan frekuensi tertentu gitu ya. Oke, Bapak mungkin untuk episode hari ini dicukupkan sekian dulu ya Pak ya. Ya, Terima kasih Bapak. sama-sama. Sehat-sehat agar kita bisa sharing lagi nih di Iya, episode selanjutnya. saya juga harus mendoakan Lisna dan Afirman Iya. supaya tetap sehat. Amin. Supaya apa? Tim kita itu bekerja sesuai dengan jadwal. Iya. Barusan juga Bapak ngebahas tim ini juga berhubungan ya Pak ya. Iya. Tidak hanya namanya tuh di produk barang tapi di produk jasa juga maksudnya tuh harus timnya itu harus solid gitu ya Pak ya. Karena kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita Iya. itu bekerja melalui juga tambahan tangan orang lain. Iya betul. Makanya tangan-tangan itu harus kita pelihara dan tangan lain itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Iya. Fungsinya keur ngagarap, fungsinya keur ngagetok. Semuanya sesuai dengan fungsi masing-masing. Intinya konsumen itu merasa sangat-sangat puas. Nah, gitu. Iya, kalau mungkin gak ada Afirman kita gak bakal bisa podcast ya Pak ya. Iya. Terus juga kalau mungkin Bapak sedang ada pekerjaan bisa gak mungkin ngobrol sendiri gitu Pak. Iya. Tapi bisa ngobrol sendiri. Aduh Pak itu. Tapi Aduh. harus pakai cermin gitu. Oke. Bapak terima kasih sekali lagi ya Pak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Untuk sama-sama. Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil. Semoga bermanfaat. Mungkin juga buat Sobat UMKM yang sedang punya masalah di bisnisnya, yang mungkin punya pertanyaan terkait bisnisnya yang ingin dipertanyakan kepada Bapak, bisa langsung aja di komen ya, ditulis di kolom komentar. Nanti bakal saya bantu pertanyakan kepada Bapak dan juga mungkin insya Allah akan Bapak jawab di episode selanjutnya gitu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube itu ada salah satu channel yang membahas tentang solusi untuk bisnis UMKM. Juga jangan lupa untuk share dan like video ini ya Sobat UMKM. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.